Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elisa Hidayatul Hasanah, Fajriya Ayu Perwita, Farah Halisa Putri, dan Fitria Igamawani dari kelas C Prodi Pendidikan Biologi 2020 akan membuat video mengenai uji korelasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar sains dan matematika. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Berikut ini merupakan contoh kasus mengenai uji korelasi. Baik, saya akan menjelaskan soal dari kelompok kami. Yang pertama, 10 orang mahasiswa mempunyai nilai matematika dengan dilambangkan X dan fisika dilambangkan dengan Y. Carilah korelasi antara nilai matematika dan juga fisika berdasarkan data di bawah sebagai berikut. Di bawah ini terdapat 10 nilai matematika dan juga 10 nilai fisika yang jangka nilainya itu dari 1 sampai 5. Yang X atau matematika itu ada 3, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 3, dan 2. Yang Y atau fisika 2, 2, 4, 3, 4, 4, 1, 1, 3, 3. Langsung saja menuju hipotesis yang pertama, terdapat hubungan antara variabel matematika dengan nilai fisika. Yang kedua, H0 P sama dengan 0 yang artinya tidak terdapat hubungan di kedua nilai tersebut. H1 P tidak sama dengan 1 yang artinya terdapat hubungan antara nilai matematika dan nilai fisika. Yang ketiga, untuk analisis korelasi nilai matematika dengan nilai fisika mahasiswa digunakan uji R dengan tingkat toleransi 5% atau taraf kepercayaan 95%. Pada hipotesis keempat, terdapat 10 nilai fisika dan 10 nilai matematika. Jika 10 nilai matematika dikuadratkan akan menghasilkan 81 dan nilai fisika yang dikuadratkan akan menghasilkan 85. Jika nilai fisika dan nilai matematika digabungkan atau dikalikan akan mendapatkan hasil 78. Pada uji korelasi kali ini, kelompok kami menggunakan uji R, di mana uji R menggunakan rumus N dikalikan dengan nilai X dan nilai Y dikurangkan dengan total nilai X dan dikalikan dengan total nilai Y dibagi dengan akar N sigma X kuadrat dikalikan dengan sigma X dikuadratkan lalu dikalikan dengan sigma Y dikuadratkan dan dikurangkan dengan cara yang kedua, menggunakan SPSS. Di sini kita masih menggunakan soal yang sama, yaitu ada 10 orang mahasiswa mempunyai nilai matematika ditandai dengan variabel X dan nilai fisika ditandai dengan variabel Z. Carilah korelasi antara nilai matematika dan nilai fisika berdasarkan data di bawah ini dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Untuk itu, kita perlu membuka SPSS terlebih dahulu. Di variabel view ini, kita memasukkan variabel X dan variabel Z pada name, kemudian melabeli variabel X dengan label matematika dan variabel Z dengan label fisika. Setelah itu, kita ke data view dan kita masukkan data-data variabel X secara menurun
dan data-data variabel Z secara menurun pula. Setelah selesai memasukkannya, kemudian kita pilih Analyze, Correlate, dan pilih P-Variable. Setelah keduanya masuk di variabel, kita pilih OK. Pada tulisan Pearson correlation, itu menyatakan R antara nilai matematika dengan nilai fisika, yaitu sebesar 0,515. Selanjutnya, untuk cara menerima atau menolak Hanol, kita dapat melihat pada nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05%, maka Hanolnya ditolak. Jika nilai lebih besar dari 0,05%, maka Hanolnya diterima. Pada tabel, kita dapat lihat bahwa diketahui nilai signifikansi two-tailed adalah 0,128. Ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05%, sehingga Hanol diterima. Kesimpulannya adalah Hanol tidak diterima dengan alasan sebagai berikut. 1. Dilihat dari nilai R, didapatkan hasil R hitung 0,515 kurang dari R tabel 0,632. Yang kedua, dilihat dari nilai signifikansinya yang diperoleh dengan uji SPSS, yaitu didapatkan nilai sebesar 0,128 yang artinya nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Dengan demikian, Hanol diterima yang artinya tidak ada korelasi yang signifikan antara nilai fisika dan nilai matematika mahasiswa.